Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Pemain timnas Indonesia terkena dampak cuaca panas di Kuwait. Sinteyong menyebut pemain-pemain timnas Indonesia terkena dampak cuaca panas di Kuwait. Para pemain mengeluhkan suhu panas yang mencapai 40 derajat Celcius. Meski cuaca di Indonesia juga termasuk panas, suhu panas di Kuwait membuat Elkan Bagot dan kawan-kawan lebih cepat lelah. Setiap pagi hari, Sinteyong menggelar latihan di tempat yang sama dengan suhu panas yang juga sama. Menurut Sinteyong, hal itu dilakukan agar Witan Sulaiman dan kolega bisa beradaptasi cepat dengan kondisi super panas tersebut. Disodorkan kontrak baru, De Ligt belum tentukan masa depannya di Juventus. Kontrak Matthijs De Ligt bersama Juventus sejatinya baru akan berakhir pada 30 Juni 2024 mendatang. Namun pemain bertahan timnas Belanda itu terus dikabarkan akan segera pergi dari Allianz Stadium. Melihat hal tersebut membuat Juventus bergerak cepat menjaga Matthijs De Ligt agar tetap bertahan. Perpanjangan kontrak pun telah berlangsung, tetapi Matthijs De Ligt masih mempertimbangkan untuk tetap bertahan atau pergi. Ia mengaku ingin mendapatkan yang terbaik dalam karirnya. Christopher Nkunku tak mau gegabah putuskan masa depan. Nama Christopher Nkunku mencuat ke publik lantaran performa apiknya bersama RB Leipzig musim ini. Berkat penampilannya itu membuat klub besar Eropa tertarik mendapatkannya. Dua klub Liga Inggris yakni Manchester United dan Chelsea dirumorkan berminat mendapatkan pemain berusia 24 tahun itu. Sementara itu Nkunku merasa senang dengan rumor yang mengatakan Manchester United dan Chelsea tertarik membawanya ke Liga Inggris. Namun ia mengatakan RB Leipzig akan melakukan segalanya untuk tetap mempertahankan dirinya. Carlos Soler diburu Barcelona, Atletico, dan Juventus. AS melaporkan bahwa Soler menjadi incaran Barcelona, Atletico, dan Juventus di bursa transfer musim panas tahun ini. Mengingat kontraknya yang tinggal tersisa 1 tahun lagi, Valencia harus membuat perhitungan secara jitu. Valencia saat ini sedang dalam pergolakan menyusul lengsernya Presiden Anil Murti. Sebuah rekaman suara bocor terkait dirinya mengancam Soler jika pergi dengan status bebas transfer dan mengkritik pemilik klub Valencia, Peter Lim. Resmi, James Milner bertahan setahun lagi di Liverpool. Kontrak Milner di Liverpool sedianya akan habis akhir Juni ini, artinya sang pemain bisa bebas pergi dari Anfield secara gratis. Namun, Milner memutuskan bertahan. Pemain berusia 36 tahun itu resmi menaikkan kontrak berdurasi setahun lagi pada Senin 6 Juni 2022. Kami dengan bangga mengumumkan bahwa James Milner menaikkan perpanjangan kontrak baru bersama The Reds, tulis Liverpool. Peringatan Ronaldo ke lawan-lawan Portugal. Portugal menghajar Swiss 4 gol tanpa balas dalam laga UEFA Nations League. Kemenangan itu menjadi persiapan gemilang Portugal menuju Piala Dunia 2022 yang digelar akhir tahun ini. Dan Ronaldo menjadikan laga atas Swiss semacam peringatan ke lawan-lawannya. Lewat media sosialnya, Ronaldo menyebut bahwa penampilan Portugal bak baru saja dimulai. Kemenangan penting dalam perjalanan kami, banyak kebanggaan dan kepercayaan diri dalam tim ini. Kekuatan untuk memberi rakyat Portugal apa yang kita harapkan. Kesuksesan dan penampilan yang meyakinkan, tulis Kapten Portugal itu. Rasanya seperti musim telah berakhir, tetapi sebenarnya ini baru saja dimulai, tulis CR7. Laga uji coba, penalti Neymar bawa Brazil tundukan Jepang 1-0. Brazil menghadapi Jepang di Stadion Nasional Jepang. Selecao memainkan kekuatan intinya menghadapi Samurai Biru. Brazil mengontrol jalannya pertandingan, meski ditekan Jepang sesekali mengancam balik Brazil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Brazil masih membombardir pertahanan Jepang. Alhasil gol yang ditunggu datang di menit ke-77 lewat eksekusi penalti Neymar. Keunggulan Brasil bertahan hingga peluit panjang berbunyi.
Jepang tak mampu membalas gol tersebut sehingga harus puas kalah 0-1. Jerman versus Inggris, ujian berat untuk tiga singa. Inggris bakal bertandang ke Allianz Arena untuk menghadapi Jerman di laga UEFA Nations League. Tim tiga singa mengusung misi bangkit di laga ini usai pertandingan sebelumnya kalah 0-1 di markas Hungaria. Sementara Jerman pada laga pertama di grup ini bermain imbang 1-1 dengan Italia. Inggris punya modal apik menghadapi Jerman, dilihat dari pertemuan kedua tim sebelumnya. Namun Southgate menegaskan bahwa Jerman bukan lawan yang mudah untuk Inggris. Rekor pertemuan sebelumnya takkan banyak berarti. Kroasia versus Prancis tuntas tanpa pemenang. Kroasia versus Prancis berlangsung di Stadion Poljud. Kedua tim bermain imbang 0-0 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Prancis mampu unggul lebih dulu di menit ke-52 berkat aksi Adrien Rabiot. Memasuki menit ke-83, Andre Kramaric mampu menyamakan skor lewat eksekusi penalti. Kramaric delays and puts it into the other corner. Tak ada gol lagi sampai laga tuntas. Kroasia dan Prancis harus puas bermain imbang yang membuat keduanya baru mengkoleksi 1 poin. Luka Modric jalani laga ke-150 untuk timnas Kroasia saat hadapi Prancis. Laga Kroasia versus Prancis di UEFA Nations League Selasa 7 Juni teramat spesial untuk Luka Modric sebab pemain Real Madrid itu mencatatkan 150 penampilan bersama timnas Kroasia. Supporter Kroasia yang hadir di Stadion Poljud mengeluh-ngeluhkan nama Modric, bahkan spanduk wajah Modric dengan tulisan "Modric, kapten kami" terbentang di tribun. Tak cuma itu, saat memasuki lapangan dan menyanyikan lagu kebangsaan, Modric menggunakan kaos khusus dengan angka 150. Itu merupakan tanda jumlah penampilannya di timnas Kroasia. Modric menjalani debut bersama Kroasia pada 1 Maret 2006 lalu. Saat itu Modric menjadi starter di laga uji coba melawan Argentina. Belum selevel Erling Haaland tak pantas bandingkan diri dengan Zlatan Ibrahimovic. Erling Haaland dinilai tidak pantas untuk membandingkan dirinya dengan Zlatan Ibrahimovic. Hal itu dikarenakan Haaland belum selevel dengan Ibrahimovic. Pernyataan tersebut disampaikan oleh bek kiri timnas Swedia, Ludwig Augustinsson. Augustinsson mengaku terganggu dengan orang-orang yang membandingkan Erling Haaland dengan Zlatan Ibrahimovic. Menurut bek kiri Sevilla itu, Haaland masih belum selevel dengan Ibrahimovic. Bahkan Augustinsson menyebut kalau tidak ada satupun pemain di dunia yang bisa membandingkan dirinya dengan Ibrahimovic. Erling Haaland mengaku dihina bek timnas Swedia disebut jalang. Erling Haaland menceritakan kronologi dirinya mendapat ancaman hingga hinaan dari pemain Swedia Alexander Milosevic pada babak penyisihan grup H UEFA Nations League. Pertama-tama, Milosevic menyebut saya jalang. Saya bisa pastikan bahwa diri saya tidak seperti itu. Kemudian dia bilang akan mematahkan kaki saya, ungkap Haaland. Akan tetapi 1,5 menit kemudian saya berhasil mencetak gol dan itu sangat bagus, sambungnya. Namun begitu, Milosevic membantah hal tersebut. Saya tidak mungkin mengatakannya karena saya tidak bisa bahasa Norwegia dan saya tidak tahu apakah dia bisa bahasa Swedia. Jadi saya tak tahu bagaimana kami harus berkomunikasi, timpal Milosevic. Gavi bikin rekor untuk Spanyol. Spanyol memang kembali gagal menang di gelaran UEFA Nations League 2022-2023 kala menghadapi Republik Ceko, namun setidaknya mereka bisa merayakan performa sensasional Pablo Gavi. Gelandang milik Barcelona tersebut sukses menyumbangkan 1 gol dalam laga berujung imbang 2-2 tersebut dan kini menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah tim nasional Spanyol. Dengan gol tersebut, Pablo Gavi sukses menjadi pemain termuda yang mampu menjebol gawang lawan dalam seragam La Furia Roja di usia 17 tahun dan 304 hari. Rekor sebelumnya dipegang oleh Ansu Fati yang merupakan rekan Gavi di Barcelona juga dengan selisih 1 pekan saja. Mohamed Salah membangkang pada Liverpool demi Mesir.
Pelatih Mesir Ehab Kalal mengungkapkan bahwa Mohamed Salah bermain dengan keadaan cedera dalam kemenangan 1-0 negaranya di kualifikasi Piala Afrika 2023 kontra Guinea Senin 6 Juni lalu. Winger milik Liverpool tersebut diketahui menolak tawaran pemeriksaan klubnya untuk bertanding di Cairo International Stadium. Mega bintang 29 tahun itu merumput selama 90 menit penuh untuk memastikan The Pharaohs mendapatkan 3 poin di hadapan publik sendiri. Mohamed Salah rela bermain dalam kondisi kesakitan untuk Mesir, mungkin adalah salah satu bentuk protes sang pemain pada Liverpool. Saat ini masa depan ex-Chelsea dan AS Roma tersebut tengah menjadi spekulasi usai tidak kunjung diberi kontrak baru. Barcelona pertimbangkan Angel Di Maria jadi pengganti Ousmane Dembele. Klub Liga Spanyol Barcelona tengah mempertimbangkan pemain Paris Saint-Germain Angel Di Maria sebagai pengganti Ousmane Dembele. Menurut laman Football Espana, kontrak Di Maria bersama PSG akan berakhir akhir bulan ini dan kedua pihak diyakini sepakat tidak memperpanjang kerjasama. Jika hal itu terjadi, Barcelona siap menjadi pelabuhan selanjutnya Di Maria, terlebih mereka belum bisa meyakinkan Ousmane Dembele memperpanjang kontrak di Camp Nou. Lewandowski cuma ingin cabut dari Bayern Munchen dan pindah ke Barcelona. Ketika berbincang dengan Onet Sport, Robert Lewandowski dengan sangat tegas menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Bayern Munchen. Ia juga terang-terangan menyebutkan nama Barcelona sebagai tujuannya. Tidak ada tawaran yang pernah saya pertimbangkan selain dari Barcelona. Saya ingin meninggalkan Bayern, itu sudah jelas, kata Lewandowski. Saya hanya ingin meninggalkan Bayern. Loyalitas dan rasa hormat lebih penting dari pekerjaan. Cara terbaiknya adalah menemukan solusi bersama. Lanjutnya, ada sesuatu di dalam diri saya yang sudah mati. Saya ingin meninggalkan Bayern untuk emosi yang lebih banyak dalam hidup saya, pungkasnya. AC Milan bergerak dalam senyap untuk tuntaskan transfer Zaniolo. Juara Serie A 2021-2022 AC Milan dikabarkan bergerak dalam senyap demi segera menuntaskan transfer Nicolo Zaniolo dari AS Roma. Menurut Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini dan Ricky Massara berharap bisa menuntaskan transfer Zaniolo dari Roma ke Milan secepat mungkin. Mereka juga berharap tak ada informasi apapun yang bocor keluar khususnya ke media. Dengan demikian, transfer Zaniolo tak terganggu pihak lain. Milan juga disebut siap untuk mengeluarkan dana besar demi merekrut pemain 22 tahun tersebut. AS Roma sendiri disebut siap melego Zaniolo dengan harga 65 juta euro. Di sisi lain, AC Milan tak mau mengeluarkan dana lebih dari 40 juta euro. Stefan Radu berpanjang kontrak dengan Lazio. Bek tengah Stefan Radu telah memperpanjang kontrak dengan klub Liga Italia Lazio hingga 1 tahun ke depan setelah kontraknya bersama Biancocelesti habis akhir bulan ini. Mengutip laman Football Italia, ini akan menjadi musim ke-16 Radu bersama Lazio setelah bergabung musim panas 2008 dari klub asal Rumania FC Dinamo. Namun kontrak ini tidak akan benar-benar dirampungkan dan didaftarkan ke Liga Italia sampai Lazio menjual beberapa pemainnya. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!